kita perlu sosialisasi itu karena bersosial satu sama lain untuk saling barter, bertukar, saling tolong menolong itu karena apa? Emang beneran kita nggak bisa hidup sendiri kan di dunia ini kan? Dan kita nggak mungkin nguasain semuanya skillnya. Jadi semakin lu banyak kenal orang, lu semakin barter di hubungan take and give lu dapet melebihi dari sekedar batas profesionalnya. Wah itu banyak, itu semuanya jadi temen. Dan hidup lu akan jauh lebih mudah menurut gua. Pasti. Balik nyambung di channel ini sama gua Alam. Gua Abram, dia Alam. Oke. Jadi gimana? Di alam, gua alam. Jadi gimana Bang? Ini, gua tadi itu kan habis ke mobil ya. Terus Kepanasan? enggak, kepanasan ya. Tapi ini, waktu gua buka bagasi belakang tuh, gua buka gitu, dia mobil di belakang lo lampunya nyala-nyala? enggak, bukan mobil lo. Oh ya, oke. Gua buka, gua baru sadar di dalam. Oh, sebelumnya pingsan? Sambil jalan pingsan. Jadi gue lihat, kok ada baju ini, baju siapa ya? Gitu. Baju siapa? Nggak tahu. Jadi gue ngerasa punya baju itu. Jadi karena gue mau ganti baju, ada baju ini, gue pakai. Jadi sekalian buat ngetrace. Buat yang nonton episode ini yang merasa punya baju bisa langsung, itu baju gue. Ntar bisa gue balikin. Oke ya. Gimana dong? Abis gue nggak tahu tuh baju siapa. Udah lama ternyata di situ ada di tumpukan baju. Terus lu nggak tahu sama sekali baju siapa? Gue lupa. Antara temen gue nitip atau siapa. Kalau nitip ya nggak lu pakai dong harusnya. Ya tapi kan karena gue nggak tahu ini titipan siapa atau siapa yang naruh di situ, mendingan gue pakai ketahuan. Ini baju siapa ya? Oke. Cukup jelas kan? Ini kan spontan aja. Oh iya, gue pakai aja. Ntar yang nonton tahu. Baju siapa? Ini baju siapa? Baju siapakah ini? Siapakah ini? Ada di mobil. Sudah lama. Mobilnya itu Escudo. Gak usah diperjelas. Gak usah. Oke. Gak usah diperjelas. Oke. Mobil Escudo yang di belakangnya ada parkir mobil Accord. Hitam. Hitam. Dengan nomor plat Big Boss. Big Boss. Yang lampunya lagi suka nyala sendiri. Enggak, tadi kepencet, Mas. Oh, kepencet. Kabin depan lu tuh sempit, jadi kepencet. Karena bisa lu mundurin, tadi. Boro-boro kepikiran mundurin, orang pengennya tuh adem. Tadi kan panas banget ya? Iya. Mobil gua aja yang dinginnya super aja tadi. Wah, parah banget ya. Iya. Panasnya tuh tembus. Cuaca tuh lagi panas banget. Sampai kalau tadi tuh di jalan aja, kaca mobil tuh gua pegang. Apalagi kemarin, Mas. Gua pegang tuh kaca mobil. Kemarin tuh waktu aku pulang kampung tuh, wah, panasnya ampun. Di kampung tuh panasnya tuh, wih. Ya. Kacau. Tapi gua sih ngingetin aja ya, di situasi yang panas, terus lagi politik, semakin panas. Terus kalau lagi perjalanan, jangan lupa banyak-banyak minum air putih biar kagak dehidrasi. Ya, biar skut juga. Isep kafetin. Lo emang rokok lu itu? Emang rokok lu itu? Iya. Iya. Gimana sih? Pak Yoyeh. Ya, Pak Yoyeh istilah tahun berapa itu Pak Yoyeh? Itu yang kejadian di gua.
proses hari ini? Barusan aja. Kalau dulu nggak ada apa? Ya, tadi pagi gue berangkat dari rumah mau ke sini. Tiba-tiba gue ngecek kan, kok alarm gue nggak bisa maksudnya alarm door lock-nya tuh nggak bisa kebuka by remote. Nah, apa ini kan? Gue coba manual kebuka. Habis itu gue buka pintu belakang kan buat naruh tas. Terus gue starter nggak mau. Akinya lemah. Udah lu kasih kopi vitalitas yang kemarin kan? Itu kan buat dirimu Mas Tio. Nah, nggak mau nyala. Gue panggil mekanik gue biasa kan, datang. Ya, jumper aja dulu ya. Begitu mau di jumper, belum nyalain mobil nih. Baru tempelin jumperannya itu ke aki aku kan. Fan gue nyala langsung. Oh bisa. Oh, ternyata aki gue itu habis gara-gara aki lu itu aki kata Satrio. Gara-gara fan-nya ini nggak mati. Oh. Padahal udah gue matiin kontak, udah gue lepas, dia tetap nyala. Jadi fan-nya gerak terus. Udah akhirnya panas. Ya tekor lah dia. Iya kan, makanya. Karena mesin nggak nyala. Akhirnya udah nyalain mobil, panasin. Copot dulu. Kan, ya itu tetap koneksi. Cuman si Montrino bilang ntar sampai studio matiin mesin, cabut aja nih fan-nya biar nggak tekor lagi. Iya. Ntar kalau udah mau pulang nyalain dulu baru pasang. Jangan dipasang dulu baru nyala karena kalau dipasang. Itu solusi terbaik dari mekanik lo. Iya. Sampai kapan? Ya sampai gue ke bengkel. Oh kirain dia cuma punya solusi gitu doang gitu. Nah, terus dia langsung PR banget. Kapan bisa ke bengkel? Digituin, ditanyain kapan bisa ke bengkel? Besok ya udah gitu. Besok benerin. Oh iya. Syukurlah itu solusi sementara. Kalau seterusnya PR banget hidup lo. Iya. Mekanik buat blacklist langsung. Enggak, sebenarnya sih nanggung ya. Gue ada janji sama dia tuh hari Senin sebenarnya buat pasang karet. Senin besok buat pasang karet. Minggu depan masih. Itu kan masih lama banget. Ya sekalian besok pasang karetnya. Karetnya belum ada, pre-order. Oh. Itu. Barangnya belum ada. Ya. Harus pesen dulu. Nah. Tapi lu jadinya pengen benerin itu dulu apa nungguin? Benerin dulu, besok pengen gue bahas. Kan nggak pengen bertahan seminggu ini masuk mobil, nyalain mobil, buka kap, masang dulu. Repot. Udah gitu kan, maksudnya sekalian lampu depan aku kan putus. Nggak tahu putus, tahu lepas, tok nggak ngerti. Mati sebelah kanan. Itu udah seminggu lebih. Maksud gue ya pengen bener. Wah, semi rontok. Ya, maksudnya ya itu. Mungkin lu nggak boleh banyak rokok dulu, dikurangin. Mungkin. Tapi gini ya, ngomongin mekanik, kita kan selalu punya apa sih bengkel kepercayaan. Biasanya bukan cuma bengkel ya, tapi kita kenal sama mekanik atau orang bengkel yang kita percaya. Yang udah tahu histori mobil kita. Betul sekali. Yang kayak kalau udah datang tuh dia udah tinggal ngelanjutin. Udah kayak kalau ke dokter pribadi atau dokter yang itu aja. Jadi udah tahu riwayatnya. Riwayat kesehatan kita, kesehatan mobil kita dia udah tahu. Oh terakhir ini udah dia bisa langsung. Oh yang ininya nih berarti. Ya orang tadi aja pas dia ngecek, wah ini relaynya mas kayaknya. Ya udah besok gua aja. Kan sekarang nggak bisa kan ke studio, iya. Ya udah besok aja. Lu nggak coba kirim aja mobil lu lewat Gosen? Tuh, Ino aja bilang itu ide bagus. Ya, makasih lo buat idenya. Iya. Maksudnya lu nggak perlu capek-capek. Gitu. Iya, makasih lo buat idenya. Iya, makasih sama-sama. Tapi model mekanik lu ini
dia emang nanti Kenapa? dia emang skillful atau otodidak modelnya. Skillfulnya itu Skillful. based on otodidak apa emang dia pernah belajar mekanik? Kedua-duanya. Dua-duanya. Jadi dia emang belajar mekanik dan diterapin dalam pengalamannya sekian puluh tahun berkecimpung di bidang itu. Makin nambah dan ya kenapa gue bilang kayak gitu ya karena ada beberapa yang menurut dia kalau berdasarkan pengalaman itu kan berarti kan dia bisa ngecek ini masih bisa bulan depan nih diganti udah ntar aja bulan depan ngumpulin duit kan bisa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia tahu banget. Kalau misalnya ya, emang maksudnya. cuman autodidak atau pengalaman nggak banyak tapi dia ngambil kursus atau apapun itu kan keseringan langsung ini harus ganti pak gitu. Oh dia enggak ini bisa kok diakalin tapi dulu ya maksudnya kalau ganti harganya segini tapi kalau mau ngakalin ya paling upahnya aja kayak gitu dia ngasih opsi balik ke kitanya gitu loh mau ganti apa enggak tapi kalau misalnya belum layak ganti dia juga ngasih tahu ini sebenarnya belum layak ganti nih ini cuma harus disetel aja kan enak dia tuh kayak gitu. Itu gue juga kemarin ngalamin tuh yang sempet dong yang AC gue udah gue ganti ternyata toto nggak bisa lagi yang disaraninnya suruh ganti modul kayak macam modul murah aja gitu. Modul barunya bisa 5 jutaan gue bilang. Akhirnya tau nggak untung gue punya ponakan dia kan mekanik moge kelistrikan lagi cek lama dia modul gue nggak apa-apa cuma listriknya jalurnya udah ada yang karena pernah kebakar fuse ini udah nggak bisa soketnya nggak bisa langsung ditarik kabel ke sini dia diganti sama dia ngeruntut kabelnya doang bisa lagi nah cuma dia bilang ini ada yang salah nih om lu harusnya jadi gini lucu mobil gue AC gue kalau mau nyala gue harus nyalain lampu karena ternyata dia ngambil langsung satu listrik bukan otomatis tapi listrik yang kemana gitu jadi ini baru aktif kalau lampu nyala baru listrik ini stabil kalau lampu nggak nyala AC-nya nyala dia nggak listriknya kayak kurang asupan nah itu yang harus dibenerin cuma waktunya belum ada cuman ternyata dia bilang ini masalah ada kabel yang harus dipindah ini aku belum sempat benerin tapi ini udah ketahuan ini penyakitnya karena setelah gue pakai ya iya setelah itu gue mau siang mau ini gue sekedar cuma nyalain lampu kecil aja hasilnya normal tapi kalau gue itu nggak gue nyalain tengah-tengah tek mati dia kayak nggak ngisi wah di situ kan gue langsung iya ya karena dia orang belum bengkel juga jadi dia bilang ya itulah orang perbengkelan kita itu kan banyak yang otodidak ya biasa nongkrong nggak ada kerjaan kadang ini belajar taunya cuman kalau ini nggak bisa das ini punya dia nggak rajin cari referensi nggak mau belajar dia udah nyimpulin dengan itu aja oh ini nggak bisa ganti modul oh ini ganti ini karena paling gampang adalah bukan ngebenerin ngeganti itu paling gampang ya nanti nggak ganti iya tapi sebenarnya ngeganti kalau yang kasus lo itu ngeganti pun nggak menyelesaikan masalah enggak karena itu orang masalahnya akan kejadian lagi itu kalau udah gue beli beneran wah sakit hati yang ada itu sama kayak orang sering ketipu itu dengan tape dengan player device itu sering salah gitu loh dalam artian keseringan orang tuh kalau misalnya lo ganti head unit yang baru lo pasang ini apinya tuh dilangsungin sama dia akhirnya bikin aki lo tekor padahal harusnya nggak gitu harusnya ada yang dilangsungin tapi ngambilnya ke kontak jadi setelah kontak nyala baru dia dapat listrik iya
gitu loh. Cuma ada yang enggak. Orang kalau misalnya ganti-ganti di aksesoris yang nggak ngerti kelistrikan, tarik langsung, nggak lewat kontak. Jadi begitu begini ya, kalau kontak kematiin belum sampai nyabut kunci ya, iya. itu masih Memang nyala biasanya, tuh tape, ya kan? Jaga posisi tape gue sekarang dong. Iya mungkin. Itu dilangsungin. Ya kayak gitu. Tapi kan beresiko. Gitu. Nah, Di saat iya, lo iya. cuman ngecilin volume, tapi bukan matiin, lo kan nggak sadar kalau tape itu nyala apa mati. Lo matiin kontak, lo jalan, masih nyala itu. Iya, iya, iya. Tapi enggak sih, kalau ini kan gue harus copot kontak dulu, karena masih mobil lama ya, masih pakai kunci yang harus nempel. Iya, Kalau- kan gue juga gitu masih. Iya. Maksudnya tetap ketika posisi mati semua ya dia mati juga. Nah, kayak kasus gue ini kan kontak udah dilepas, kok fan-nya masih nyala. Itu langsung berarti. Enggak. Ternyata pas diperiksa tadi itu karena belum karena cuma periksa kemungkinannya, nggak dibongkar sama dia kan, karena aku mau kesini, mendingan dilepasin aja mas. Karena ini pasti relaynya ada yang konslet. Makanya kontak udah dilepas dia masih nyala. Ya, ya. Orang dulunya enggak kok gitu kan, kemarin-kemarin enggak tapi kok sekarang gini ya. Jadi ada yang nempel istilahnya. Oh. Entah itu bimetal di dalam relaynya yang ternyata udah lemah relaynya jadi nempel terus nggak lepas, kan bisa kemungkinannya. Akhirnya dia jadi nyala terus nggak ngikutin kontak. Tapi balik lagi ke ini ya, ke kepercayaan kita terhadap dokter pribadi nih. Iya. Dokternya kan dokter mobil kita lah. Ya. Orang keseringan dokter mekanik gue nih kalau misalnya ada bengkel mobil lain masuk nih, terus harus beli yang angkanya nominalnya gede, tapi si pemilik bengkelnya belum DP atau apa, keseringan tuh minjem duit dulu sama gue. Ya kalau lu udah punya hubungan sampai segitunya ya dia akan give the best service sih. Iya. Karena dia pertemanan lu bukan masalah bisnis doang. Dan malah membantu bisnisnya dia. Iya. Iya, iya. Ya kayak hari ini sebenarnya tadi pagi dia punya jadwal ke Gandaria. Ngebenerin mobil di sana. Gandaria sebelah mana ya? Hah? Gandaria sebelah mana? Ada bengkel? Enggak, bukan. Dia lagi mau benerin di rumah. Dia lagi mau ke Gandaria, ada orang yang mobilnya rusak di rumah. Gitu udah siap-siap, terus gue bilang ya mobil gue nggak bisa nyala nih, udah gitu gue harus ke studio nih jam 10. Ya udah gue langsung ke tempat lu ke rumah. Jadi dari tempat gue, makanya cuma ngecek kayak gitu karena dia buru-buru ke sana kan. Kayak itu. Iya. Gue tadi pagi ngobrol sama ponakan gue tentang pentingnya lu sosialisasi. Kenapa gue bilang? Mungkin lu di situ ada take and give. Lu ngebantuin orang, terus lu ngajak ngobrol, dan orang itu tahu kan, lu bisa apa? Oh, gue bisa punya skill ini, gue bisa mundur, bisa gini. Oke. One day di lingkungan dia butuh skill itu, dia akan inget lo. Tanpa perlu lu promoin, dia tuh ada. Sosialisasi itu gitu. Dan ntar satu saat akan ngebantu lu balik. Iya. Ya sekarang kalau misalnya dia juga tadi bilang, siangan bisa nggak? Ya mau ke studio bang, gue bilang gitu kan. Jam berapa? Jam 10. Ya udah gue ke tempat dulu deh. Yang penting kan jamperin dulu. Udah. Selesai jamper udah. Dia cuma janjian, ya udah besok ke bengkel aja kata dia. Biar dirapiin. Oke. Padahal terus gue bilang sama dia, padahal gue rencana ke bengkel lo kan hari Senin sekalian pasang karet. Lah iya kata dia. Ya gue sering temuin juga situasi kayak gitu yang awalnya profesional tapi jadinya temen. Begitu udah jadi temen, wah itu banyak banget keuntungannya sih. Gue bisa dibilang kalau sama dia ini bisa dibilang hampir 24 jam itu kalau gue telepon berangkat. Gitu. Sampai gue musibah yang di tol itu kan, dia mau nyamperin kan? Nyamperin. Karena udah temen, iya kan? Nggak mau. Satu dia secara skillnya profesional bisa.
Padahal gue dikenalin sama bosnya dia. Bosnya Eno. Heeh. Akhirnya kemarin ya dibahas tuh bosnya dia. Mobilnya rusak. Terus gue disuruh jemput ke sana. Udah gue tarik nih, bawa ke bengkel, ya kan. Terus besoknya si anak buahnya disuruh ambil mobil ini dibawa ke bengkel lain di Depok. Lah? Oh gitu. Terus gue bilang, maksud gue dia ngomong kayak gitu bukan dalam artian berarti dia nggak percaya lagi sama gue. Enggak, lebih ke arah ya maksudnya kalau emang mau dibawa ke Depok kenapa nggak nelpon orang yang di Depok biar sekali Langsung jalan. Nggak 2 kali pindah. Mm-mm. Ini kan jadi 2 kali kos, lu bayar gue buat ngambil, Iya. terus lu ngambil lagi ke sini bawa ke Depok. Iya, gimana sih bos lu? Iya, Nok dibawa-bawa. Kalau dia mah santai aja, yang penting ongkos gue jemput udah dibayar dah, gitu kan. Perkara lu mau benernya di mana ya terserah lu, cuma kan ya apa nggak sayang, cara mikirnya gimana gitu kan. Iya. Itu makanya pas diceritain kayak gitu kan bang, wah ada yang aneh nih bang. Feeling gue sih alasan doang ditarik ke sana. Iya. Lebih ke arah belum kelar kan mobilnya sampai sekarang kok. Oh, masih belum kelar. Kayaknya dananya yang lagi kurang. Ya tapi di dunia akhirnya ini sih betul gue juga ngerasa emang kita perlu sosialisasi itu karena bersosial satu sama lain untuk saling barter, bertukar, saling tolong menolong itu karena apa emang beneran kita nggak bisa hidup sendiri kan di dunia ini kan, dan kita nggak mungkin nguasain semuanya skillnya. Jadi semakin lu banyak kenal orang, lu semakin barter di hubungan take and give lu dapet melebihi dari sekedar batas profesionalnya. Wah itu banyak, itu semuanya jadi temen. Dan hidup lu akan jauh lebih mudah menurut gua. Pasti. Ya menurut gua itu kita harus pinter melihat seseorang atau mengenal seseorang lebih dari profesionalnya. Betul. Tanpa harus malah gara-gara udah teman profesionalnya malah nggak dihargain. Nah, itu hati-hati. Iya. Jangan kebalik. Ya. Justru profesionalnya dihargain, ekstranya dengan berteman lu dapat ekstra trust. Oke, jadi tetap nyambung di channel ini masih bersama gue Abram di alam. Di alam, gua alam. Balik lagi ke awal.